Dua Perkara, karya Siska Aprisia. Tokoh Anggun, anak perempuan satu-satunya di keluarga. Usia 28 tahun, anak dari Ama Rubiah, baru menikah dengan Ikhwan. Ikhwan, anak laki-laki dari dua bersaudara, tinggal dan besar di kota Pariaman, umur 28 tahun. Bagus, anak laki-laki dari bapaknya yang bersuku Jawa. Ibunya asli Pariaman, teman Anggun dan Ikhwan ketika SMP. Pekerja kontrak dan diangkat jadi PNS di Pariaman, umur 28 tahun. Maya, anak perempuan dari Ama Eti yang baru tamat kuliah, berumur 22 tahun, tetangga Anggun, namun sudah ingin menikah, calon istri bagus. Ama Rubiah, ibu dari Anggun, tegas dan tidak bertele-tele, saudara perempuan Mama Sutan. Ama Eti, ibunya Maya yang sangat kaku, plin-plan, sedikit suka cerewet dan gibah. Mama Sutan, Niniak Mama di kota Pariaman, orang yang paham adat, berwibawa, dan kakak dari Ama Rubiah. Niniak Mama Bagus, pria yang tampak sangar namun licik, dari keluarga ibunya Bagus. Istilah Ama, panggilan untuk ibu dalam bahasa Minangkabau. Uang japui, uang yang digunakan untuk meminang laki-laki dari pihak perempuan. Uang japui ini merupakan hasil kesepakatan antara mama dari kedua belah pihak calon mempelai. Uang hilang, bantuan berupa uang atau emas dari pihak perempuan ke pihak laki-laki untuk mengadakan resepsi pernikahan. Biasanya, uang hilang ini lebih sedikit jumlahnya dari uang jemputan. Badoncek, tradisi budaya Minangkabau dalam memberikan sesuatu kepada pihak lain sebagai wujud kebersamaan dan kegotong royongan. Pemberian barang atau uang dalam badoncek dilakukan secara terbuka sehingga diketahui oleh pihak lain. Kalang batang, uang denda karena melanggar perjanjian, norma adat atau sejenisnya. Nagari, nama lain desa di Minangkabau. Batimbang tandu, tukar cincin atau bertunangan dalam bahasa Minangkabau. Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Petuah adat Minangkabau yang memiliki arti seseorang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat atau tempat di mana ia berada dan menghargai adat serta budaya tempatnya berada tanpa harus kehilangan jati dirinya. Lapau, warung. Niniak Mama, orang yang paham adat istiadat dan didengarkan pendapatnya. Mama, saudara kandung laki-laki dari ibu. Gelar nasab atau gelar adat. Gelar turun-temurun yang didapat dari gelar ayah dipakai sebagai panggilan mertua ke menantu laki-laki. Bagian 1.
Rumah Anggun di pagi hari. Cahaya matahari menyinari rumah Anggun. Pada teras rumah terdapat satu set kursi plastik beserta mejanya berwarna biru. Di sudut kiri teras ada pot bunga yang tingginya sebetis orang dewasa. Sebelah kanan teras ada pintu masuk ke dalam rumah. Pintu ini mengantarkan langsung pada ruang tamu berukuran 3 kali 4 meter. Di dalam ruangan itu terlihat sofa berwarna coklat keemasan, karpet dan gorden yang berwarna terang mengikuti warna sofa di ruang tamu. Di belakang ruang tamu ada pintu menuju kamar. Terlihat Anggun sedang mengenakan daster, rambut tergerai, dan Ikhwan memakai kemeja berwarna biru muda serta celana jeans berwarna hitam. Mereka keluar dari kamar dan membuka pintu depan rumah. Anggun dan Ikhwan menuju teras dan duduk di bangku luar. Sepertinya ada yang sedang memasak rendang. Aromanya tercium sampai ke sini. Kamu cium aromanya? Anggun mengangguk. Sepertinya di rumah Maya, Bang. Dengar-dengar dia mau nikah loh dengan anak Pak Le yang jualan bakso. Namanya Bagus. Tahu nggak? Bagus? Bagus yang mana? Sebentar. Bagus yang rumahnya dekat SMP kita dulu. Betul. Anak Pak Le yang jualan bakso di sebelah sekolah kita dulu. Bagus itu dia seumuran kan sama kita? Iya, tapi si Maya masih muda. Baru 22 tahun. Cepet banget pengen nikah. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Tapi berapa juga ya kira-kira uang jemputannya? Bagus ini kan bukan asli sini, Bang. Emangnya kalau bukan orang asli Pariaman bisa nikah pakai uang jemputan? Ya bisa jadi. Yang asalnya dari Jawa kan bapaknya, tapi ibunya asli Pariaman kan? Terus gelar adatnya gimana? Apa juga panggilannya nanti di rumah si Maya sebagai menantu? Ya mungkin dia bisa meminjam gelar dari mamanya atau dikasih gelar sultan. Dalam adat kita, menantu laki-laki itu panggilannya cuma 3. Sidi, Bagindo, atau Sultan. Sambil mengejek istrinya. Makanya dulu saat mata pelajaran budaya alam Minangkabau di sekolah dasar diperhatiin. SD-nya di mana? Hah? Hubungannya apa sama SD-ku? Anggun kesal menjawab. Gak ada. Itu kan pelajaran saat kita SD. Masa bisa lupa begitu? Harusnya saat SMP dan SMA kita juga belajar itu. Kalau semuanya saat SD, ya keberatan lah otak mikir. Iya, tapi kan lebih bagus diajarkan sejak SD. Orang tua sih harusnya juga ngajarin ya di rumah ke anak-anaknya. Iya kalau orang tuanya paham adat, bisa ngajarin anaknya. Gimana kalau enggak dan udah sibuk kerja? Kapan mau ngajarin anak tentang adat istiadat? Ya kan? Ya udah, masuk ke dalam dulu yuk. Nanti saat Amak pulang dari pasar, kita bisa tanyakan tentang gelar adat itu ya. Bentar Bang, kita aja yang sama-sama orang Pariaman asli masih kesulitan di proses pernikahannya. Kamu lupa? Nanti kita bahas ya. Abang pamit ya, mau keluar dulu. Oke lah. Pulangnya jangan lama-lama ya. Berkabar terus. Siap, Bos. Saat Anggun hendak masuk ke dalam rumah, Ama Eti datang sambil tergopoh-gopoh masuk ke teras rumah Anggun. Nak, ada Amak Rubiah di rumah? Gak ada, Bu. Ada apa? Oh iya, kapan Maya Barale? Alhamdulillah ya, Bu. Sambil mengalihkan pembicaraannya. Iya, terima kasih. Nanti kasih tahu amakmu ya kalau saya kesini dan nyariin. Baik, Bu. Anggun memastikan jawaban Ama Eti yang menggantung. Wangi rendangnya udah kecium ke sini, Bu. Sudahlah. Kasih tahu amakmu, ibu nyari ya, bilang pengen ngobrol.
Kamu udah hamil belum? Dengan nada sedikit kesal. Ya belum lah, Bu. Santai dulu aja. Baru juga kelar pesta. Tarik nafas dulu, slow. Ya sudah, Ibu balik pulang dulu ya. Nanti Ibu suruh Maya antar rendang ke sini ya. Kok diantar? Bukannya mau dibawa ke rumah calon si Maya, Bu? Ama Eti berlalu pergi tanpa menjawab pertanyaan Anggun. Dengan tergesa-gesa dan seperti menutupi sesuatu. Anggun membaca dari raut wajah Ama Eti. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Lampu blackout. Pergantian setting dari rumah Anggun menjadi rumah Maya. Bagian 2. Ruang tamu rumah Maya. Sore hari di hari yang sama dengan bagian 1. Rumah Anggun berubah menjadi rumah Maya. Dengan semua kursi dan meja dari plastik rotan mengisi ruang tamu dan teras rumah Maya. Maya menggunakan baju kurung dan selendang berwarna merah serta rok berwarna hitam keemasan. Maya terlihat sedang gelisah, seperti menunggu seseorang. Ama Eti masuk. Kenapa Ama gak mau nurutin kemauan dari keluarga Mas Bagus? Bukan gak mau, tapi mereka meletakkan uang jemputan si Bagus tinggi sekali, Nak. Maksudnya gimana, Mak? Nini mamanya si Bagus mencari kesempatan dengan cara menaikkan harga untuk kemenakannya. Emang apa kata Nini mamanya Mas Bagus, Mak? Mereka bilang kamu baru tamat kuliah, juga gak ada kerjaan. Sedangkan Bagus kerja kantoran, sebentar lagi akan diangkat pula jadi PNS. Itu jadi dasar mereka meminta uang jemputan dengan jumlah besar. Kenapa mereka bahas itu? Emang dengan saya baru tamat kuliah, dibilang gak bisa cari penghasilan? Saya bisa cari kerja juga. Maka dari itu, Nak, Ama pulang dan minta waktu ke mereka. Ama dan rombongan Nini Mama kita juga sakit hati lah dengar mereka bilang kamu begitu. Kayak ngarep banget sama anaknya. Harusnya mereka sadar juga. Kita udah terima dia sebagai orang luar Pariaman yang pakai adat Pariaman untuk tradisi nikah. Tapi kalau memanfaatkan kita begini, Ama gak terima lah. Mendengar penuturan ibunya, Maya lantas mengambil telepon selulernya dan bermaksud menghubungi Bagus. Aku hubungi Mas Bagus dulu. Kamu jangan hubungi dia dulu, tahan emosimu. Biar kami yang selesaikan ini. Tapi saya ingin kasih tahu ke dia, Mak. Omongan Nini mamanya membuat saya tersinggung. Terdengar suara notifikasi dari telepon seluler Maya. Mak, ternyata Mas Bagus udah di teras rumah. Mau ngobrol sama Ama. Jangan dulu lah. Sama kau dulu aja, Nak. Pikiran Ama sedang tidak jernih. Nanti salah ngomong makin kacau jadinya keadaan kau. Ama Eti berbicara sambil berbisik dengan Maya. Ama ini lebay pula. Anggap aja Mas Bagus itu kayak anak Ama. Ya udah, sana samperin Bagus ke depan. Ama ke belakang dulu. Ama keluar lewat pintu belakang. Maya membuka pintu, mencoba tersenyum saat menghampiri Bagus. Mas, masuklah dulu. Silakan duduk. Bagus masuk ke dalam dan menutup pintu. Jadi gimana, Mas? Mas sudah dengar cerita dari keluarga Mas? Sudah.
Keluarga Mas naikin uang jemputan untuk nikah kita. Maaf ya, Dek. Bukan hanya itu, Mas. Ngapain juga aku dibilang masih muda dan gak ada kerja. Terus mereka juga bilang kalau Mas bakal jadi PNS. Hah? Mas gak dapat cerita itu, Dek. Berarti karena itu Ama gak mau ketemu dengan Mas ya, Dek? Panggilin Ama. Tolong, Dek. Iyalah. Nanti dulu panggil Ama itu. Aku mau urusan kita selesai. Urusan apa? Jadi kesini untuk apa? Aku kira untuk membahas persyaratan yang baru ditimbulkan oleh keluarga Mas itu. Mas hati-hati loh. Kita bisa batal nikah karena ini. Karena apa? Ya karena apa lagi? Karena uang lah. Kok omonganmu begitu? Terus gimana? Omonganku salah. Bisa-bisanya berubah kesepakatan di tengah jalan. Mas gak mau memperjuangkan aku? Ya maulah, Dek. Ya kalau mau, tolong perjuangin aku di depan keluargamu, Mas. Kerbau itu yang dipegang talinya. Kalau laki-laki yang dipegang omongannya. Jadi Mas pilih aja. Ya. Kasih Mas waktu. Mas akan cari cara. Bagian 3. Setting rumah Anggun. Keesokan harinya di pagi hari, Ama Eti terlihat berjalan menuju rumah Anggun dengan wajah murung, namun antara emosi dan kasihan dengan keadaan anak perempuannya. Pikirannya melampaui badannya. Kekhawatiran sudah menghantuinya. Lalu dia berjalan ke rumah Anggun untuk menemui Ama Rubiah. Anggun, Gun. Anggun yang sedang main handphone di teras rumah langsung menjawab. Ya, Mak Eti. Masuk aja, Mak. Ama Rubiah baru aja sampai rumah. Duduk dulu, Mak. Ama Rubiah datang dari pintu kamar di belakang ruang tamu, menghampiri Ama Eti dan Anggun. Eti, ada apa? Rubiah, saya bermaksud meminta pendapat padamu. Bagaimana saya harusnya? Apa yang terjadi? Sebenarnya, saat awal proses pernikahan ini, udah banyak adat yang kami sederhanakan. Kami sudah menerima bahwa calon menantu ini anak dari keluarga orang Jawa, bukan asli Pariaman. Kami juga bersedia mengeluarkan uang jemputan meski keadaannya begitu. Ya terus, kalau sudah banyak yang disederhanakan, lalu sekarang kenapa? Ada masalah? Anggun hanya ikut mendengarkan dan mencerna obrolan tentang adat itu. Iya. Kesalahan kami saat membuat rundingan dan mengambil kata sepakat. Kami lupa mengikut sertakan Niniak Mamak Nagari. Kami hanya bawa Niniak Mamak keluarga. Jadi yang harusnya sudah batimbang tando malah tertunda. Saya jadi menanggung malu. Hah? Kok bisa gitu? Harusnya ada kalang batang. Sudah harus tukar cincin malah ditunda. Harga diri keluargamu juga harus difikirkan. Itulah. Kami sudah gak mikirin harga diri. Kasihan juga anak perempuan kami. Kami sekeluarga sudah banyak memaklumi. Tapi lama-lama dikasih hati minta jantung pula keluarganya. Ya sudah, gini saja. Anggaplah sekarang kalian sudah salah langkah. Terima saja kalau nanti diceramahi oleh Nenek Mamak Nagari. Belum terlambat untuk memperbaiki ini. Saya coba jembatani ya untuk ketemu dengan Mamak Sutan. Dia yang lebih paham bagaimana adat ini harus berjalan. Anggun? Iya, Mak. Coba panggil Mamak Sutan di rumahnya ya. Suruh ke sini. Bilang Amak mau ngajak ngobrol serius. Emang nggak apa-apa kalau saya yang manggil, Mak? Nanti saya dibilang nggak sopan. Kita yang perlu, tapi malah Mamak Sutan yang kita suruh datang ke sini. Ya nggak apa-apa. Intinya ngomong yang baik-baik ya, Nak. Anggun pergi dan lampu menjadi blackout.
Bagian 4. Setting rumah Maya. Maya berbicara dengan Bagus lewat handphone. Mas, gimana ini? Aku takut sekali hubungan kita berakhir. Berat sekali ujian kita, Mas. Ama sudah berusaha maksimal. Kenapa keluarga Mas menambah beban untuk aku dan Ama? Apakah perasaan cinta, hubungan dan pengorbanan kita ini kalah dengan uang? Kalah dengan status sosial, ego dan harga diri keluarga? Bukankah kita melakukan perbuatan yang tepat, Mas? Apa cara kita berkasih sayang salah? Kenapa, Mas? Ternyata benar, untuk menikah itu gak gampang. Apa kita kabur saja, Mas? Ayo kita kabur saja, Mas mau kan? Cinta kita saja terhalang. Bagaimana mungkin bisa menggabungkan kedua keluarga besar kita? Mas akan pilih keluarga Mas yang memikirkan harga diri itu? Atau aku yang sangat mencintaimu? Mendengarkan Bagus. Baiklah, Mas. Tolong buktikan, Mas. Aku gak mau berpisah dari kamu. Tapi kalau kamu tidak bergerak untuk berusaha, aku akan ambil bertindak sendiri. Lampu blackout. Bagian 5. Lampu menyala, setting rumah anggun. Mamak Sutan, Amak Rubiah dan Amak Eti sudah berada di dalam rumah. Mamak Sutan berpakaian serba hitam, memakai kopiah dan kain sarung melingkar di lehernya. Amak Eti tahu bahwa calon menantu bukan anak asli Pariaman, yang secara adat itu tidak boleh menikah dengan memakai adat kita. Walaupun ibunya orang Pariaman, tapi dia nggak punya gelar adat. Saya tahu, Mak. Nah, kalau tahu kenapa masih dilanjutkan? Karena Maya dan Bagus itu sudah saling sayang, Mak. Seharusnya mereka mengikuti pepatah yang kita pakai di sini. Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukannya malah memakai uang jemputan itu untuk mengatakan bahwa dia berhak pula. Itu namanya mencari pembenaran versi dia lewat pepatah kita. Memang kami sudah keliru di sana, Mak. Tapi kasihan juga calon menantu saya ini anaknya baik, Mak. Namun keluarganya ternyata yang malah mengambil kesempatan atas keadaan ini, Mak. Lalu berapa uang japuk yang dia minta? Sekarang 50 juta rupiah uang japui, 3 emas uang hilang yang sebelumnya tidak segitu, Mak. Onde, tinggi juga yang dia minta. Kasihan juga anaknya nanti kalau minta sebanyak itu. Apa mereka bisa mengembalikan uang sebanyak itu di Badoncek? Itulah yang kami luput, Mak. Tiba-tiba karena anaknya akan diangkat jadi PNS, keluarga mereka langsung mengubah kesepakatan dengan sebelah pihak. Kami harus gimana, Mak? Begini saja. Saya coba berunding dulu sama Niniak Mamak Nagari. Namun sementara itu, laranglah anak perempuanmu keluar rumah. Dan jangan berkomunikasi dengan calonnya dulu. Jangan seperti tergila-gila ke dia. Jago urek malu. Oke, Mak. Makasih banyak, Mak.
Akan saya ingatkan Maya, Mak. Bagian 6. Satu minggu setelah itu, proses batimbang tando tukar cincin telah terjadi. Siang hari di ruang tamu rumah Anggun. Bang, kasihan juga ya kita lihat prosesi Maya. Loh, kenapa gitu? Pernikahan itu kan memang sakral. Banyak ujian yang harus dilewati untuk mencapainya. Iya, paham. Tapi ya semoga saja setelah tukar cincin ini, semua prosesnya menuju hari H pernikahan berjalan lancar. Amin. Oh iya, akhirnya si Bagus kan yang membayar uang japuiknya sendiri demi menikah dengan si Maya kan? Shh, jangan diomongin keras-keras. Nanti tetangga dengar. Itu rahasia kita-kita aja. Ya elah yang. Dilapa orang-orang udah pada tahu kok. Cuma ya mereka diam aja. Karena untungnya si Bagus terkenal baik. Jadi cukup membantu penilaian orang-orang. Coba kalau etikanya sama kayak keluarganya. Kasian lah dia. Iya, semoga aja. Kalau Bagus niatnya baik, pasti akan dilancarkan oleh Tuhan. Apapun ujiannya. Amak Rubiah menghampiri Iwan dan Anggun. Kalian ingat kan kata Mamak Sutan? Emang apa, Mak? Yang dibilang Mamak Sutan, Mak? Tuh kan, pesta kita aja belum lama selesai. Kamu udah lupa aja pesan penting dari Mamak Sutan. Tentang maksud dari ikatan saat tukar cincin itu kan, Mak? Iya, betul Sidi. Si Anggun ini emang pelupanya kadang bikin malu. Masih muda tapi nggak ingat banyak hal. Iya, Mak, nggak apa-apa. Sudah tahu dia memang begitu dari dulu. Jadi udah ingat belum yang? Yang itu kan, ikatan tali pada cincin itu kenapa ada dua kan? Iya, kenapa? Sambil mengejek dan menguji istrinya. Ya ikatan itu ada dua, buah sentak dan buah mati. Dulu sebelum menikah, saat aku melihat orang tukar cincin itu, ya kayak selebrasi aja. Karena sudah dianggap melewati satu step menuju hari H. Jarang dimaknai dengan mengingat arti ikatan itu. Itulah manusia. Setelah melewati kesusahan, dapat kesenangan langsung lupa proses pahitnya. Untung kemarin kita diingatkan lagi sama Mamak Sutan tentang arti ikatan dari tukar cincin itu. Jadi, ikatan kamu ke aku apa? Ya buah mati lah. Amit-amit kalau buah sentak ya. Pokoknya kita selalu bersama. Iya, yang kita tidak akan berpisah. Insya Allah. Ingat ya, Yang. Semoga pernikahan kita ikatannya karena Allah dan bukan karena ulah kita. Buah mati, Yang. Jangan buah senta. Ya udah jangan dipikirin itu lagi ya. Bagian 7. Rumah Maya. Persiapan akad nikah. Semua serba putih bagi yang perempuan. Amak Rubiah, Anggun, Ama Eti, dan Maya sudah berada di ruang tamu. Sedangkan di teras rumah, Ikhwan, Mamak Sutan, dan Kepala KUA sedang duduk menunggu keluarga Bagus dengan mengenakan pakaian koko lengan panjang. Akad nikah ini nggak jadi berlangsung. Semua yang hadir tercengang dan kaget. Lalu Ama Eti berjalan ke teras rumah dari ruang tamu.
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Sakit sekali hati kami sekeluarga. Kami mendapat info tentang anak kemenakan kami membayar uang jemputan untuk dirinya sendiri demi menikahi anak perempuan ibu. Maksudnya? Pokoknya Bagus tidak akan kami izinkan menikah dengan keluarga yang lari dari kesepakatan. Lancang sekali mulut Anda. Lari dari kesepakatan apa yang dimaksud? Sejak awal, bukannya keluarga dari pihak sana yang selalu mata duitan mencari cara biar bagaimana untung? Untung? Maksudnya apa? Kau menuduh kami? Intinya nikah batal. Urusan kami sudah tidak ada lagi di sini. Lalu pergi meninggalkan rumah Maya. Mama Sutan memperhatikan. Semua orang kaget. Maya menangis karena terkejut dengan apa yang terjadi. Tubuhnya tidak bisa melakukan apapun. Telepon si Bagus, Maya! Dengan nada tinggi tanpa menghiraukan tangis anak perempuannya. Maya masih saja menangis dan termenung. Maya! Maya tersadar setelah mendengar bentakan Ama Eti. Lalu mengambil handphonenya dan segera menelpon Bagus. Gak diangkat, Mak, sama Mas Bagus. Apa sebenarnya yang terjadi, Mak? Aku gak jadi nikah, Mak. Ama Eti berlari memeluk anaknya. Dan telepon dari Maya masih saja belum dijawab oleh Bagus. Selesai.